Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama. Annaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan segala sesuatunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan sesuatu itu dari sesuatu yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan satu rasul dengan rasul yang lainnya. Rasul yang satu dengan rasul yang lain itu makamnya, kedudukannya, derajatnya berbeda dengan rasul yang lain. Tilkar rusul faddalna ba'duhum 'ala ba'd. Begitu juga Allah menciptakan manusia, antara yang beriman dengan yang memiliki ilmu itu juga berbeda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian juga halnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, melebihkan satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari, melebihkan dari satu hari dengan hari yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan hari Jumat dengan hari yang lainnya. Begitu juga Allah menjadikan bulan, melebihkan bulan yang satu dengan bulan yang lainnya, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menjadikan sesuatu, lalu Allah melebihkan di antara sesuatu tersebut. Begitu juga Allah menciptakan tempat, dan Allah melebihkan satu tempat dengan tempat yang lain, seperti mana Allah melebihkan Makkah, Madinah dan Palestina, Masjidil Aqsa daripada tempat-tempat yang lainnya. Begitu juga Allah menjadikan waktu dan melebihkan di antara waktu-waktu yang lainnya. Allah ada menciptakan waktu istijabah yang Allah muliakan, di mana seorang hamba berdoa Allah akan mengkabulkannya dari waktu-waktu yang lainnya. Nah, termasuk Ramadan ini Allah melebihkan daripada bulan-bulan yang lainnya, terkhusus pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan.
Jadi kata ulama, keutamaan bulan Rajab itu ada pada 10 pertama. Keutamaan bulan Sya'ban itu ada pada 10 yang kedua. Dan keutamaan Ramadan itu ada pada 10 yang ketiga, yang terakhir, yaitu 10 terakhir. Itu kemuliaan puncak yang ada pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sudah masuk pada sepertiga akhir daripada bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan merenggangkan lambungnya daripada tempat tidurnya, karena beliau beribadah di akhir sepertiga terakhir tersebut. Jadi bila sudah masuk terakhir daripada bulan Ramadan, nah maka Rasulullah itu tambah cangkal, tambah banyak ibadahnya, tambah banyak sedekahnya, tambah banyak baca Qur'annya, tambah banyak iktikafnya dan lain sebagainya. Jadi tambah rajin, tambah semangat. Kalau kita istilahkan dalam dalam olahraga, dalam balapan, ya anggaplah nang kaya balapan motor GP, ya lah, bubuhan senang motor GP ini. Bila sudah hendak finish, hendak akhir, nah maka buhan pembalap itu inya gaspol, gitu kan? Gaspol, habis gas. Kenapa? Karena sudah para finishnya. Nah hendaknya kita kayak itu juga Ramadan ini. Ini Ramadan ini sudah memasuki finishnya, sudah memasuki sepertiga terakhir daripadanya. Nah maka hendaknya kita gaspol, banyak-banyak waktu kita itu kita gunakan untuk ibadah. Ramadan tuh jangan dibanyaki menu makanan, nang dibanyaki itu menu ibadah. Menu ibadah nang dibanyaki, jangan menu makanan. Ramadan tuh waktu ibadah tuh dibanyaki, jangan waktu guring. Waktu guring tak banyak pada hari nang lain, nah tuh rugi artinya. Ramadan tilam bekimpis parut makancang terbalik. Kenapa jadi bekimpis? Setiap hari dirabahi, ya kan? Bilang ada di Pulau Kapuk aja bagaimana? Pulau Kapuk artinya apa tuh? Ada sing ugahan pada tilam itu, ya bekimpis jadinya. Banyak guring aja Ramadan, ya belamak jadinya, parut begana. Itu Ramadan seharusnya tuh bawa beribadah, banyaki beribadah, baca Quran dan lain sebagainya. Apalagi tuh Quran itu sudah ulun bicarakan sore kemarin di TPRI. Ramadan puasa lawan Quran tuh kadang-kala dipisahkan. Nang kaya gangan lawan uyah, nah tuh kadang-kala pisah. Kayak itu juga puasa lawan Ramadan ini, puasa lawan lawan Al-Quran tuh jangan dipisah, karena kedua-duanya itu nanti memberikan syafaat di hari kiamat. Quran beri syafaat, Al-Quran pun puasa memberi syafaat,
Al-Quran pun memberi syafaat di negeri akhirat. Jadi terakhir daripada bulan Ramadan ini kita rajin tuh ibadahnya, jangan tambah malas. Pinaman dulang nenta. Itu awal-awal Ramadan tuh ya Allah hibak sab untuk tarawih. Tapi sasar saminggu, sasar baakhir, sasar bakosong. Kayak model dulak minta. Tapi pulang pasar tambah basasak. Nah ini pang salahnya kita deh. Bila akhir-akhir itu pasar tambah basasak, sok tambah bakosong. Seharusnya nih di akhir ini kita perhatian, jangan sampai namanya kita lengah lalu Ramadan tuh bulik kayak itu aja ini. Kita ada memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mun istilah pulang tuh menaiki pohon, naik pohon. Kita ini sudah di puncaknya, sudah ada di pucuknya. Nah tinggal turunnya aja lagi. Tinggal turun. Tanyaman turun pada banai. Itulah. Mau naik pohon apa nyior dah. Tanyaman banai, tanyaman turun pada banai. Mun banai, nah kayakat tunggal apa tuh? Tunggal kayakat. Ya kan? Bakayakat dahulu naik nih. Tapi mau sudah sampai ke atas pucuk nior nih turun tuh kada kerasaan lagi. Kayak itu juga Ramadannya kita ini sudah ada di puncaknya nih, tinggal turunnya aja lagi nih. Tinggal turun, mau naik talapah sedikit naik. Tapi mau turun nih kada kerasaan lagi, tanyaman turun pada naik. Tapi hati-hati juga pulang. Mun turun tuh kada bisa ma'aria, hati-hati. Napa? Mun kada bisa turun, kada berhati-hati, bisa gagai dada. Ujar Allah muntah itu gagai, ya, lingsak. Untung dada jedang lingsak lah. Kada salawar umpat rabit pulang. Mun bisa banaik nior turun pulang tah, lihai turun ini, lakas turunnya mendusu. Nah ya kalau mendusu pulang juga muntai dah. Nah turun kada kerasaan. Tapi mun kada bisa banaik ini ya kan, turunnya pulang kada bisa juga. Nah tambah tadi tuh bisa lingsak dada, bisa rabit salawar. Karena apa? Ada bisa turunnya, walaupun madun surya turunnya tadi. Tapi dada rarai, salawar rabit. Nah jadi ini kita ini sudah ada di puncaknya, tinggal turun. Ini kita kerasaan lagi. 10 hari dia lagi ini. Ya, ini kita alhamdulillah masuk angka 20 nih. 10 hari dia lagi. Maka 10 hari ini bila ada perhatian, iya tadi itu habis Ramadan. Seharusnya di akhir ini kita lebih memperbanyak ibadah, terkhusus ibadah malamnya. Kenapa? Karena di antara malam-malam dari terakhir Ramadan itu ada terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam yang mulia tersebut? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, jadi malam mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam diturunkannya oleh Allah Al-Quran. Nah, Jasidin, di sini aku bingungnya. Makanya Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa ada yang memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Ya kan? Ini kan nyata Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia itu Lailatul Qadar. Nah, jadi kenapa ya diperingati 17 Ramadan? Jadi kada usah bingung. Memang Al-Quran itu turun 2 kali di bulan Ramadan. Pertama turun min lauhil mahfuz ila baitil izzah. Pertama Quran itu turun dari lauhil mahfuz ke baitil izzah, yakni pada langit yang pertama. Itu pada Lailatul Qadar, dan turunnya Al-Quran itu jumlatan wahidah, turun secara keseluruhan. Ini yang sebagian Quran itu turunnya di bulan Ramadan pada Lailatul Qadar. Mulai dari Lauhil Mahfuz ke langit nang pertama, itu nang malam Lailatul Qadar. Adapun dari langit pertama turun pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada malam 17 Ramadan. Nah, dari langit pertama turun kepada Rasulullah itu berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu turun kepada Rasulullah secara berangsur. Nah, yang pertama kali turun itu tepat pada tanggal malam 17 Ramadan yang diturunkan oleh Allah 5 ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama kali turun dari langit pertama kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah saat itu berada di Gua Hira. Nah, jadi kalau saya bingung lagi jadi orang memperingati turunnya Al-Quran itu nang dari langit pertama kepada Rasulullah waktu beliau berada di Gua Hira. Adapun nang di malam Lailatul Qadar itu turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama secara keseluruhan. Nah, jadi bila bertemuan malam Lailatul Qadar tersebut, maka sama beribadah dengan 1000 bulan. Itu lebih daripada 83 tahun. Nah, jadi jaga, pelihara, intai-intai malam-malam akhir itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun tuh kada melihat Lailatul Qadarnya secara langsung. Pokoknya beribadah tepat pada Lailatul Qadar.
nah itu mendapatkan keutamaan 1000 tahun. Apalagi kalau nang didatangi Lailatul Qadarnya. Ini kayaknya di manakah tumbur pulang tuh ada nang didatangi Lailatul Qadar ya kah? Nah tuh itu memang orang mendapatkan seperti itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Tapi kita pun kadang mendapatkan dituruni Lailatul Qadar, beribadah tepat di malam itu pun maka mendapatkan kelebihan dan keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa jadi 1000 bulan? Nah ya pulang, ya kan? Dikatakan 1000 bulan karena pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang nabi dari Bani Israel yang bernama Syam'un al-Ghazi. Jadi Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi ini adalah orang yang memiliki kekuatan sehingga dia berperang di siang hari dan berpuasa di siang harinya dan juga beribadah di waktu malamnya selama lebih dari 83 tahun atau dalam hitungan 1000 bulan tadi. Jadi Syam'un ini adalah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia berperang memusuhi orang-orang kafir itu dengan senjata rahang daripada onta yang mirip dengan pedang. Nah sehingga dengan pedang yang terdiri dari rahang onta tadi, dia bisa membunuh musuh-musuh Allah, membunuh orang-orang yang kafir, ya, ribuan orang kafir dia bunuh dengan pedangnya tersebut. Dia berjihad di siang harinya dan di malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Syam'un. Nah, lalu dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Samsun. Ya, nam disebut nam filmnya apa tuh Samsun Betawi ya. Ya kan? Nah, kalau dalam kitab Syam'un ini kelemahannya di rambut. Nah, kalau dalam Samsun Betawi itu kelemahannya di bulu katiak. Ya. Kalau dalam kitab Syam'un ini berisi rambut panjang. Satumbang berdiri itu rambutnya Sam'un dan itu adalah merupakan kekuatannya. Sehingga dia merangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya Syam'un ini memiliki istri yang kada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu disinilah para raja-raja yang tidak beriman tadi ingin membinasakan dan membunuh Syam'un tersebut melalui istrinya, melalui bininya. Hati-hati kita. Kadang kita kuat iman, bini nang kada kuat iman. Ya kan? Hubungan pejabat tuh. Hati-hati juga. Kadang kita tuh kada menerima sugokan tuh. Tapi lewat nang bini kena nang bini nang merayu tuh. Nah, bisa tunduk juga, bisa lamah juga nang asal karas tadi tuh. Bisa dilamahin nang bini. Oh. Jadi mereka meminta kepada istrinya untuk mengikat Syam'un ini diikat, diberikan tali oleh orang-orang kafir tadi kepada istrinya. Apabila bisa mengikatnya, maka mereka akan memberikan hadiah yang banyak kepada istri daripada Syam'un tersebut. Diberikan diberikan tali yang kuat oleh orang-orang
kafir kepada istrinya. Lalu ketika si nang bini ini malam nang pertama tuh hendak maikat, ternyata nang bini taguring. Karena Syam'un ini setiap malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit waktu untuk guring. Tunggu, sekalinya harok nang bini taguring. Lalu rencana tuh gagal. Ya kan? Lapor lawan orang-orang kafir. Lalu ujar orang-orang kafir, tidak apa-apa. Kita coba lagi untuk malam berikutnya. Setelah malam berikutnya dijaga lagi oleh istrinya. Nah, ternyata Syam'un ini waktu tidur diikat dengan tali oleh nang bini tersebut. Sekali bangun Syam'un nenek tak ikat sudah. Lalu ujar Syam'un, wahai istriku, siapa yang mengikat aku ini? Ujar nang bini, ulun abahnya ai maikat. Jujur nang bini nih, ulun abahnya maikat. Tapi ulun maikat pian ini untuk mentes kekuatan pian aja sebenarnya. Iya lah, mentes kekuatan pian aja sebujurnya. Nah, setelah itu Syam'un pun berdoa. Dengan mudahnya beliau memutuskan tali yang kuat tadi dari ikatannya. Nah, narang beisi kekuatan super tadi tuh kada ngalih untuk memagat tali tersebut putus. Lapor pulang bini ini lawan orang-orang kafir nama nyuruh tadi. Gagal maning. Nah, betul, gagal pulang. Sudah kuikat ujar Nabi ini dengan tali yang kalian berikan, tapi tetap Syam'unnya bisa melepaskan diri. Lalu mereka memberi kepada istrinya itu rantai, agar dirantai, diikat dengan rantai. Malam berikutnya guring pulang Syam'un ini. Nah, lalu diikat dengan rantai oleh Nabi ini. Ketika bangun tak ikat pulang lawan rantai. Batakun pulang Syam'un lawan nang bini, siapa pulang ikat aku nih wahai istriku? Ujar nang bini, ulun abahnya. Kenapa jadi mengikat? Ulun hendak mengetahui itu sekuat apa pian nente. Setelah mengetahui nang bini nang maikat berdoa minta kepada Allah, dengan mudahnya rantai tadi putus. Pagat pulang rantainya. Jadi dasar bujur kuat ya kan. Kalau Syamsun Betawi itu kuat makan aja ya kan. Oh, suaka nonton Syamsun Betawi, kamu pada suah buka YouTube tuh tulis Syamsun Betawi ya kan. Mulai lagi halus gancang makan sudah. Itu gancang makan aja. Kalau ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, lalu nang bini ini mengatakan lawan Syam'un, wahai abahnya, sebenarnya kelemahan pian itu di mana? Sebenarnya kelemahan pian itu bagaimana? Lalu Syam'un ini pun mengatakan tidak ada yang dapat mengalahkan, menundukkan kekuatanku ini kecuali hanya rambutku ini aja. Rambut aja nang mengalahkannya tuh ujar Syam'un. Lalu ketika tidur maka dipotonglah rambut Syam'un tadi, diikatlah tangan dan kakinya, walaupun ikatannya kada kuat, tapi Syam'un kada kawa melepaskan. Syam'un kada kawa melepaskan. Lalu mereka beramai-ramai itu datang ke rumah Syam'un, membawa Syam'un tadi ke istana raja. Lalu di saat itu Syam'un mau dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang kafir tersebut, dan Syam'un pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang dikabulkan. Akhirnya beliau bisa lepas daripada ikatannya.
Lalu istana ini digoyang oleh Syam'un, akhirnya istana ini pun rubuh. Saking kuatnya Syam'un menggoyang istana rubuh. Akhirnya raja dan istri Syam'un ada di dalam istana tadi, semuanya orang yang kafir itu pun meninggal dunia. Ayo kuatnya lah Syam'un bergoyang. Kayak waktu gempa itu ya Allah, kerasaan nah pusing. Kira parut lapar, kepala pusing, sebaiknya harus udah sabujur gempa juga. Ya udah. Hari Jumat semalam. Ini Syam'un ini kuat orangnya. Nah lalu para sahabat mendengarkan cerita tersebut, mereka menangis. Kenapa jadi menangis? Karena kada mungkin bisa melebihi ibadahnya daripada Syam'un ini. Memiliki kekuatan itu digunakan untuk berperang di jalan Allah, siangnya berjihad, malamnya beribadah kepada Allah, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Lalu datanglah Jibril turun membawa ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ada kalau kisah Lailatul Qadar. Oh, kisah jadi imam. Suah jadi kisahkan mudah. Tapi biar ada ngantuk tuh ya Allah. Nekat jadi imam. Nang saikung ni ilmu tapi kada wani maju, walaupun alim kada wani maju. Nang saikung ni kada alim tapi nikat wani, ya kan? Ujar nang alim ni maju jadi kami. Karena bila salah aku nang bujurakan di belakang, maju nang kada si ilmuan nenek. Nah jadi imam sekali baca surahnya surah Al-Qadar, Inna anzalna. Sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul nang di belakang kan alim tadi tahu menagur. Ujian nang di belakang lailatil, ya kan? Dibacanya ayat pulang wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah pulang tuh. Orang wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini baca pula karena ditagur lailatul tadi, lalu dibacanya wa ma adraka ma lailatul qadr. Ujar nang di belakang lailatul bepaling bujur-bujur nah lailatul kah bujur-bujur ujarnya lailatul kah seorang nang salah. Orang nang pertama lailatul dahulu, nang kedua hanya lailatul. Seorang baca lailatul dahulu, ditagur orang lailatul. Nang kedua hanya dibaca lailatul, orang lailatul. Nah, bakal hian sembahyang gara-gara ada ilmu aja. Ya. Nah, jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bila orang itu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan keutamaan seperti mana keutamaan Syamsun Al-Ghazi tersebut, bahkan lebih daripada itu. Nah, ini syukurnya kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilebihkan oleh Allah pahala yang mana orang-orang terdahulu mereka mendapatkan pahala dengan susah payah, kita hanya dengan bertemu Lailatul Qadar itu sudah bisa menandingi mereka nang terdahulu. Jadi kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Allah memberikan keutamaan dan kelebihan
kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya handap-handap, tapi ganal-ganal pahalanya. Balipat ganda pahala kita. Mun orang bahari satu balas satu, mun kita paling kada satu balas 10. Nah ini keutamaannya tuh, apalagi di bulan Ramadan pula. Satu wajib nang kaya 70 wajib di luar daripada bulan Ramadan. Satu nang sunat sama tolawan wajib di luar di bulan lainnya. Nah tinggal kitanya nih lagi memanfaatkan waktu, menggunakan kesempatan, mengambil keuntungan dengan umur yang Allah berikan lawan kita. Syukur kita waktu Ramadan ini sehat badan, kawa beribadah, kawa berjalan, kawa melihat, kawa berbuat segala macam. Nah ini adalah sebuah keuntungan bagi kita untuk meraih kebaikan. Bawa beribadah sadang-sadang aja kita sudah, ya kan? Jangan tadi nang dibanyaki Ramadan ini menu makanan tadi tuh. Kita kadang puasa itu mau ubah waktu makan aja. Nah jangan sampai gitu, jangan sampai kita tuh kada naik kelas tuh, ya kan? Setahun Ramadan tuh kan ujian tuh. Nah ujian agar kita nih bisa naik kelas, bisa lebih tinggi lagi, sehingga keluar daripada Ramadan dosa diampuni oleh Allah, derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai loncatan kita. Nah jadi Ramadan ini nang kayak ujian tadi tuh, mun ujian nang kayak itu aja berarti orangnya kada naik, ya kan? Setiap tahun Ramadan datang, tapi derajat nang kayak itu aja, tapi amalan nang kayak itu aja, tapi perbuatan nang kayak itu aja, kada ada perubahan apa-apa, itu rugi artinya. Jadi gunakan kesempatan Ramadan ini untuk beramal ibadah. Aku aja begawian Ramadan ini mau kada begawi, kada makan, nanang tulak begawi, mau kada makan minggu pun itu adalah nilai ibadah juga. Niatakan dalam kita begawi itu, walaupun tuh kita kada duduk secara berastilah di dalam beramal ibadah, nah kita tulak ke kantor, tulak ke perumahan, tulak ke pasar, tulak ke toko dan lain sebagainya, itu pun dalam bentuk ibadah juga. Niatakan ini adalah untuk melancarkan ibadah. Nah walaupun kita kada waktu, kada berastilah itu dalam beribadah, kadangkala nang kaya ini lebih selamat daripada ria. Amun duduk baca Quran sampai 3 kali 4 kali khatam Quran pun kada bisa menjaga hati, bisa ujub tuh kaina, bisa ria tuh kaina, ya kan? Tapi nang orang tulak ke pasar, orang nang tulak berumah, orang tulak ke kantor, orang tulak ke toko dan sebagainya, niat untuk menapakahi anak bini, niat untuk bersedekah bila banyak pulihan, dapat rezeki dan sebagainya, itu boleh jadi nang kaya itu lebih selamat daripada ria, karena ia merasa kada beramal itu, padahal itu termasuk amal ibadah juga. Nah jadi kita begawi-gawian tetap niatakan begawi itu untuk melancarkan ibadah. Tapi mungkin kita kada ada begawian, nah lebih baik tuh Ramadan nih kita buka Qur'annya, kita baca, kita terpahami dan kita tadabburi Al-Qur'an tersebut. Jadi akhir ini berhimat kita. Ya tadi gaspol tadi tuh. Nah jadi jangan terlalu kita memperhatikan hal-hal yang lain dari luar ibadah. Hendaknya di akhir-akhir ini kita lebih menguatkan beribadah kepada Allah. Nah terutama tuh di akhir-akhir ini Rasulullah itu adalah rancak ataupun sering beriktikaf di dalam masjid. Mun kita kada kawa juga istilah iktikaf tuh kan ada sebagian orang nang istilah kawa 2 hari sampai 10 hari iktikaf di masjid aja. Mun kita kada kawa nang kayak itu,
barang aja tuh tulak ka masjid itu basungsung sedikit. Imbah masanya makan ataupun takjil. Nah, ada papa ulahan di rumah tuh, baik ulak ke masjid lagi duduk menghadiri sembahyang isya itu niat iktikaf. Nah, barang aja tuh itu barang ada tambahan iktikafnya. Sebelum waktu subuh sudah duduk iktikaf di masjid tuh misalnya, tuh ada nilai tambah iktikafnya. Atau ke masjid tuh basungsung berdahulu, ya kan? Untuk niat iktikaf, nah itu ada nilai iktikafnya juga. Mungkin kita kada kawa istilah tuh untuk iktikaf di bulan Ramadan ini, barang aja tuh sedikit-sedikit kita menambahi basungsung pada nang rajin, basungsung pada nang ada. Nah, maka itu termasuk bagian daripada beriktikaf juga, bagian menambah amal juga. Ini sadang aja kita sudah bahari itu mengapungi dunia tuh kakaya itu pang, dunia tuh dikapungi itu ya kakaya itu juga kada dapat juga, ya kayak itu aja habis angka itu aja waktu kita. Nah, sadang aja sudah kita duduk aja lagi tuh kada usah mengapungi dunia, beramal ibadah aja pulang. Apalagi nang sudah tua-tua sarahkan toko telon nang anak ya, nah anak ikam nakai kelola aja toko ini. Nah, aku minta aja bagian tahun ikam, aku udah tahu lagi nih ikam kelola aja, aku minta bagian aja tahun ikam. Ada mengalih-ngalih lagi nih kita, ya kan? Ih, ada isinya mana nyambet itu aja, ada isinya alih juga. Kata sarah aja tuh, ini kan beri pandangan tuh, ya kan? Memberi pandangan. Sawat seorang nang tuha tuh seorang dua nang pujuk-pujuk ke pasar pulang, sadang aja bahari sudah kan kayak itu. Seorang mengajar akhiratnya nang banyak ketinggalan tuh, itu pulang nang dikejar, ya kan? Nah, dulu mon anak ikam makan kalau lah bujur-bujur, ini nah aku minta bagian aja kan ikam lagi. Bagi lawan anak nih ikam makan yang ini, ikam yang ini nah nang sugih-sugih tuh, bagi langsung ikam makan yang ini, aku minta lawan ikam aja. Meninggal dunia nang kayak ini ada bahisap lagi tuh, kenapa hartanya sudah dibagi seberataan. Amunnya waktu hidup nih ini tokoku, ini tanahku, ini perumahanku, samunyaan aku meninggal dunia ya tetap dibagi juga. Oh, ya kan? Tetap dibagi juga, baik waktu hidup ini bagi dua. Nah, sudah habis dibagi seorang kalian bisa apa lagi. Aku minta lo nikam di bagian kayak terserah ibu nikam aja bari lawan aku nih, asal aku kau makan, asal kau beribadah cukup kamu sudah aku. Mun mangakui ni ampun kok nikam jangan jual lah, aku mati kada kawan ini tuh, maka bawa wasiat pulang jangan berjual. Kamu sudah meninggal tuh hak nang ahli waris sudah dibagi kada dibagi pasti kada dibaginya. Hakun kada hakun kita tuh dibagi, tetap ada jadi bagiannya. Nah, daripada dibagi seorang meninggal, bagi berdahulu. Ya Allah. Nah, bagi berdahulu seorang umpat nang anak aja lagi tuh. Lalu anak mereka bari, seekong bari. Nah, itu diantaranya tuh pulang membuat anak tuh bakti lawan kuitan. Sehingga ini abah pangbahari nama mudali aku, ini abah pangbahari. Lalu waktu meninggal tuh ingat juga pulang lawan kuitan nang sudah meninggali harta tadi. Mun sugi akui seberataan, malah kada hakun membagi itu karena meninggal dunia walaupun nang anak tuh kada ingat lagi lawan kuitan, ini warisanku sudah, ini ampunku sudah. Nah, lalu kada hendak membagi itu, kada hendak mengirimi lawan kuitan tuh, maulah kada rugi juga. Amun misalnya sudah dibagi seorang meninggal, nah anak nih merasa ini pak abah dahulu nang memudali aku tuh. Nah, lalu di Ramadan ini berbagi diniatakannya untuk kuitannya. Ya sama nasi itu tadi. Nah, pokoknya Ramadan ini beramal ibadah sampai gitu deh. Sampailah. Nah, itu aja kan dahulu, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin salatul isyraq rahimakumullah. Isyraq